Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah apoteosis. Udah lama nggak kita gas apoteosisnya. Sebenarnya udah gue buat, cuman gue lupa gue taruh mana videonya. Hilang, entah gue lupa edit, entah gimana. Jadi gue buat ulang lagi dah apoteosis, sembari menunggu Jun dan juga jawaban. Jadi kita gas lagi dah apoteosisnya. Lagi pula apoteosis udah tamat, jadi bisa kita gas lah. Yuk langsung aja kita gaskan. Preview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lozen dia pun melakukan sebuah penerobosan. Dia menerobos ke ranah Lord, yang membuat kini Lozen dia pun melepaskan sangkrit-sangkrit aneh hingga membuat menarik perhatian bagi mereka semua. Apalagi saat ini Lozen dialah yang terakhir di antara para dozi melakukan sebuah penerobosan. Dan setelah sangkrit-sangkrit itu meletup dan juga mulai kembali masuk, membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya Lozen dia benar-benar sangat luar biasa. Dan tak lama setelahnya, kini Lozen dia pun selesai melakukan sebuah penerobosan dan dia kini udah mencapai ranah Lord sama dengan yang lainnya, yang membuat kini mereka pun mengucapkan selamat kepada Lozen yang telah mencapai ranah Lord. Padahal ya mereka semua juga sama-sama ada di ranah Lord. Dan di sini untuk Huang Tianming, dia pun mengatakan kalau sangkrit yang dilepaskan oleh Lozen sungguh luar biasa gila, dan itu mungkin saja setara dengan mereka yang ada di ranah Zain. Tapi hal itu pun langsung dibantah oleh Petua Sain Jiu. Dia pun mengatakan walaupun memang Lozen sungguh luar biasa edan, tapi kekuatannya jauh di bawah dari seorang Zain. Ucap dari Petua Sain Jiu yang tiba-tiba aja muncul entah dari mana, yang tentunya menarik perhatian bagi mereka semua. Dan ketika mereka bertanya siapa orang tua ini, di sini Lozen dia pun mengatakan kalau dia adalah master dari tanah suci terlarang, Sain Jiu. Mendengar ada seorang Zain tentunya menarik perhatian bagi mereka semua, yang tentunya membuat mereka pun menyapa Sain Jiu. Tapi untuk Sain Jiu, ya sudahlah, sudah tenang, tidak perlu menyapaku. Dan saat ini sudah waktunya bagi kalian kembali ke alam semesta Great Yan, ucap dari orang tua itu. Dan mendengar itu membuat mereka juga bertanya bagaimana kabar dari alam semesta Great Yan. Dan Sain Jiu dia pun mengatakan kalau saat ini alam semesta Great Yan benar-benar kacau. Saat ini alam semesta Great Yan mereka telah kehilangan 3 orang Venerable. Dan ini adalah sebuah perselisihan di antara 2 Sain dan dirinya yang merupakan seorang Sain juga, walaupun dia adalah rekan dari Sain Luo. Dia nggak bisa ikut campur karena ya memang ini perselisihan di antara 2 Sain. Dan di sini para dozi mereka pun bertanya lantas apa yang harus mereka lakukan. Nggak ada, cukup menjadi jauh lebih kuat dan melawan dan memenangkan perang ini, ucap dari Sain Jiu. Di sini Sain Jiu dia juga mengatakan kalau perselisihan ini semua bukan hanya berakhir nanti ketika para Venerable telah dikalahkan, namun puncaknya adalah pertikaian di antara para Trugat, ucap dari Sain Jiu. Dan saat ini untuk masalah Trugat nanti aja, dan sekarang fokuslah untuk dapat menyelamatkan Great Yan dulu. Dan kali ini Sain Jiu dia juga akan membawa mereka semua kembali ke alam semesta dari Great Yan. Tapi sebelum kembali, Lozen sempat bertanya di mana Shiji, karena saat ini cuma Shiji lah yang gak ada bersama dengan mereka. Namun untuk Sain Jiu dia mengatakan kalau saat ini Shiji dia masih ada di dalam dunia galaksi ungu, dan biarkan aja dulu dia masih melakukan sebuah pelatihannya. Dan kini mereka semua pun dikembalikan ke alam semesta Great Yan. Dan untuk Lozen dia pun dikembalikan terpisah daripada yang lainnya. Dan untuk Lozen dia pun juga bingung ini ada di mana. Selain itu juga di sini Lozen dia pun merasakan kalau hujan yang ada bersama dengan dirinya ini aneh, baunya amis, dan itu tentunya membuat Lozen dia pun penasaran apa ini. Namun di sini Lozen dia juga melihat ada sebuah kapal besar di atas sana, hingga membuatnya pun berpikir kalau sepertinya hujan ini disebabkan oleh kapal itu, yang membuat Lozen dia pun memutuskan untuk melihat apa yang ada di atas sana. Dan ternyata yang ada di atas kapal adalah mereka orang-orang yang berasal dari ras suci. Dan melihat ada seorang kultivator datang yang ada di ranah Lord, membuat mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ada seorang manusia. Tapi di sini mereka juga tahu apakah jangan-jangan dia orang ini ingin bergabung dengan ras suci. Dan itu membuat mereka pun bertanya apakah orang ini ingin menyerah. Dan itu membuat Lozen dia pun gak menyangka kalau ternyata ini adalah ras suci. Dan untuk Lozen dia pun bertanya jika saja ingin bergabung apakah dia diizinkan. Tentu saja sambut dari mereka, dan itu semua dapat diterima karena sebelumnya memang ada para kultivator yang berasal dari ras manusia yang bergabung dengan ras suci. Dan itu justru malah memberikan sebuah keuntungan bagi ras suci itu sendiri, karena mereka membutuhkan orang-orang untuk dapat menguasai sebuah dunia. Dan mereka juga
tidak takut kalau para manusia itu akan berkhianat karena mereka akan memberikan sesuatu yang akan membuat para kultivator manusia mereka akan mendapatkan akhir yang mengerikan ketika mereka berkhianat dengan ras suci. Jadi, nggak ada sebuah masalah jika ras manusia ingin bergabung dengan ras suci. Namun untuk Luo Zhen, dia pun bertanya bagaimana jika dia tidak mau menyerah, yang membuat mereka pun mengatakan kalau tidak mau menyerah maka akan mendapatkan hasil akhir yang mengerikan. Mendengar hal itu membuat Luo Zhen tak pikir panjang, dia pun langsung menghancurkan kapal itu. Namun tentunya hal itu langsung dikonter oleh mereka. Mereka menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai pure spiritual mentalism, dan itu membuat mereka akan mengganggu mental yang dimiliki oleh Luo Zhen. Tapi tentunya hal seperti ini gak berpengaruh kepada Luo Zhen. Bahkan saat ini dengan satu jarinya aja meleduk datu palanya oleh Luo Zhen. Dan tentunya hal itu pun membuat mereka pun sadar betul kalau yang ada di hadapan mereka bukanlah orang biasa. Karena 5 orang mengincar ternyata tidak berpengaruh, yang membuat pimpinan yang ada di tempat ini mereka pun memutuskan untuk tarik mundur. Tapi ketika mereka akan tarik mundur, nggak diizinkan oleh Luo Zhen. Mereka semua pun diletupkan dan hanya meninggalkan 1 orang saja. Dan di sini Luo Zhen dia pun ingin coba mencari informasi dari orang ini. Dan di sini Luo Zhen dia pun bertanya ini ada di mana, dunia luas mana. Dan di sini orang ini dengan ketakutan dia pun mengatakan kalau saat ini mereka ada di dunia Suffering Seven. Suffering Seven. Di sini Luo Zhen dia pun tahu kalau itu adalah sebuah alam semesta yang dekat dengan tempat kekuasaan dari seorang Venerable. Tapi kenapa Venerable yang gak ada? Pikir dari Luo Zhen. Namun di sini Luo Zhen dia pun juga bertanya bagaimana situasi yang ada di alam semesta dari Gridyan ini sendiri. Namun untuk pria ini dia pun mengatakan kalau saat ini ras suci telah berhasil mengambil beberapa wilayah milik ras manusia. Dan mereka juga mengatakan kalau mereka telah menyingkirkan 3 orang Venerable dari ras manusia. Yang tentunya hal itu membuat Luo Zhen dia pun kesal. Tapi ketika Luo Zhen dia pun bertanya bagaimana dengan ras elf, mereka pun mengatakan kalau ras elf telah bergabung dengan ras suci, yang membuat Luo Zhen dia pun kesal. Tapi dia juga tahu kalau itu memang sebuah kebenaran, kalau ras elf adalah ras yang telah disusupi oleh ras suci, yang membuat Luo Zhen ya sudahlah gimana lagi. Namun di sini Luo Zhen dia juga bertanya tentang formasi apa yang digunakan oleh orang-orang ini dan hujan apa ini. Dan untuk mereka mengatakan kalau ini adalah hujan plasma, yang tentunya membuat Luo Zhen dia pun bertanya hujan plasma apa itu. Dan di sini mereka pun mengatakan kalau ini adalah sebuah formasi unik, di mana formasi ini menggunakan plasma dari manusia yang akan membuat manusia jika terkena hujan ini maka mereka akan mendapatkan sebuah kutukan yang mengerikan. Tapi kutukan ini tidak akan terpengaruh kepada ras suci, hanya terpengaruh kepada mereka yang plasmanya digunakan, ras yang berasal dari plasma yang digunakan. Karena ini digunakan oleh dan diciptakan dari plasma manusia, maka hanya akan berpengaruh kepada para manusia, yang tentunya itu membuat Luo Zhen yang mendengarnya dia pun benar-benar marah ketika dia bertanya berapa jumlah yang digunakan untuk menggunakan formasi ini. Namun mereka tidak mengatakan berapa jumlahnya. Tapi di sini Luo Zhen dia pun tahu kalau itu pasti jumlahnya sangat amat banyak. Dan ketika Luo Zhen dia pun bertanya apakah ini digunakan hanya mengambil plasma dari para kultivator, tapi sayangnya tidak. Yang tentunya membuat Luo Zhen dia pun benar-benar marah ketika dia mendengar kalau ternyata formasi ini diciptakan dari plasma orang biasa pula. Karena jika saja menggunakan plasma dari para seorang kultivator itu wajar, karena para kultivator memang difungsikan untuk melawan. Tapi jika manusia biasa, orang biasa, itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Luo Zhen. Dan itu tentunya membuat Luo Zhen dia pun benar-benar marah. Dan di sini Luo Zhen dia juga bertanya sekarang di mana formasi itu dipasang. Dan mereka pun mengatakan kalau formasi itu telah dipasang di sebuah kota yang disebut sebagai pegunungan Suffering Seven, yang membuat Luo Zhen dia harus pergi ke tempat itu. Tapi sebelum dia pergi, dia juga memberikan sedikit pelajaran kepada orang itu. Dan setelahnya Luo Zhen dia pun pergi ke tempat di mana kota Suffering Seven. Dan setelahnya kini Luo Zhen dia pun melihat dan melintasi sebuah celah bebukitan. Dan di sini dia melihat banyak sekali orang yang berjalan menuju satu arah, yang membuat Luo Zhen pun penasaran dengan kemana orang ini akan pergi. Namun di sini Luo Zhen dia juga dapat melihat kalau orang-orang dari ras suci mereka pun sangat kejam, jahat dengan orang-orang dari ras manusia. Bahkan mereka benar-benar jahatlah, mengerikan. Mereka menghukum siapapun yang menolak tunduk dengan mereka. Dan itu membuat
melakukan aksi jahatnya di hadapan dari Luo Zhen, yang membuat Luo Zhen pun tidak terima, kesal, dan dia pun langsung turun tangan, langsung menghentikan aksi yang dilakukan oleh Rasuci yang jahat itu. Bahkan saat ini Luo Zhen tanpa ampun dengan sedikit kekuatan spiritual miliknya aja cukup untuk dapat menghancurkan Rasuci yang ada di sekitaran tempat ini, yang tentunya itu sungguh sangat mengerikan. Luo Zhen menyingkirkan mereka semua. Namun melihat Luo Zhen yang telah datang membantu mereka, seorang manusia membuat pimpinan dari kelompok ini meminta tolong kepada Luo Zhen untuk membawa rakyatnya keluar dari dunia ini. Tapi untuk Luo Zhen, dia pun mengatakan nggak bisa, kalau membawa mereka semua keluar tentunya itu sangat merepotkan banyak sekali. Jadi di sini Luo Zhen dia pun membuka sebuah gua, menciptakan sebuah gua untuk membuat setidaknya mereka dapat mengungsi untuk sementara waktu. Dan untuk Luo Zhen, dia pun mengatakan, bersembunyilah sebentar di tempat ini dan percayalah kepada diriku, dan aku akan menyelesaikan ini semua, ucap dari Luo Zhen. Dan tentunya mendapatkan sebuah harapan, membuat mereka semua pun berlutut di hadapan dari Luo Zhen, karena cuma inilah yang dapat mereka lakukan. Sedangkan untuk Luo Zhen sendiri, setelah menyelamatkan orang-orang itu, dia pun pergi kembali mengikuti kemana orang-orang ini pergi. Dan untuk Luo Zhen, dia pun melihat banyak sekali orang-orang yang digiring ke sebuah tempat. Namun karena memang terlalu mencolok jika dia terbang sendiri, di sini Luo Zhen dia pun turun dan berjalan bersama dengan orang-orang itu. Dan ternyata orang itu digiring menuju kota pegunungan Shivering Seven. Dan di tempat inilah ternyata mereka semua menggiring masuk ke dalam sebuah kota, dan di dalam kota ini terdapat sebuah lubang ataupun kolam besar yang menciptakan sebuah formasi. Dan untuk orang-orang yang ada, mereka semua pun dilempar masuk ke dalam kolam itu untuk menjadi sebuah persembahan, yang tentunya hal itu membuat Luo Zhen dia pun benar-benar kesal. Namun di sini Luo Zhen dia juga melihat sebuah formasi besar di atas sana, hingga membuatnya pun sadar betul ini formasinya sangat kuat, rumit, dan juga repot tentunya. Namun Luo Zhen dia juga tahu semakin rumit sebuah formasi, maka semakin mudah untuk dapat dihancurkan, pikir dari Luo Zhen. Namun ternyata di kota Shivering Seven ada pimpinan dari ras suci, yaitu seorang master yang ada di ranah Lord pula. Dan di sini dia juga sedang berkomunikasi dengan saudaranya, seseorang yang sebelumnya pernah ditempeleng oleh Luo Zhen. Dan sebagai pimpinan, di sini dia cuma santai-santai aja, tapi dia pun ternotis ketika dia melihat dari Luo Zhen. Dan itu membuat dia pun tersenyum ketika dia melihat sosok yang menarik. Dan apa yang akan dilakukan oleh Luo Zhen dan dengan wanita ini akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan untuk Luo Zhen, gue bakal bacakan alur ceritanya aja ya cuy. Untuk setiap dialognya itu sekilasnya aja. Kalau misalnya penting gue bacain. Kalau cuman ya percakapan para NPC nggak bakal gue bacain ya, karena nggak terlalu nyambung juga dan nggak terlalu berguna juga dan terlalu bertele-tele. Udah itu aja untuk part kali ini untuk Luo Zhen, dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk Luo Zhen. Next gue bahas apa ya, Luo Zhen lagi lah sama Jun lagi. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.